apa kabar pemirsa? Menemani waktu Anda, redaksi BCN hadir dengan berita-berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Bersama saya Lenzo Purba, inilah redaksi BCN selengkapnya. Ya pemirsa, tanaman obat keluarga atau toga saat ini terus dikembangkan oleh masyarakat Tembesi. Hasilnya, saat ini banyak tersedia berbagai tanaman obat-obatan tradisional yang mungkin dibutuhkan oleh warga sekitar. Bermodalkan bantuan dari Dinas UKM Kota Batam, saat ini warga di sana terus mengembangkan dan menambah koleksi tanaman obat yang bisa bermanfaat bagi kesehatan yang jumlahnya mencapai ratusan. Tanaman obat keluarga atau toga di Tembesi Tawar, Kecamatan Sagulung ini sudah berdiri sejak lama. Bahkan saat ini di sana setiap keluarga sudah mempunyai toga sendiri. Selain diisi dengan tanaman obat dengan media tanam menggunakan polybag, warga di sana juga mengisinya dengan menanam aneka sayur mayur. Sehingga saat panen mereka tak perlu lagi untuk membeli bahan sayuran di pasar yang harganya bisa melangit. Salah satu wadah yang menaungi ibu rumah tangga yang mempunyai toga yaitu kelompok Mekarsari. Untuk mengembangkan usaha toga ini, kelompok ini juga mengelola sebuah lahan yang mereka gunakan untuk pengembangan tanaman obat keluarga. Tak hanya mengembangkan tanaman obat keluarga yang saat ini jumlahnya mencapai ratusan jenis tanaman obat, anggota Mekarsari juga mengembangkan berbagai tanaman sayuran. Hasilnya saat ini bisa membantu meringankan kebutuhan sayuran keluarga. Ada tomat, ada sawi, kemudian bayam, kemudian jenis tanaman toga, ada kayu putih, sawi putih, jahe, kemudian ada pohon betadin. Banyak, kira-kira di sini ada 165 jenis tanaman. 165 jenis tanaman. Tanaman obat itu, Bu ya? Tanaman obat semua, yang tanam obat semua. Kemudian selain itu juga ada jenis tanaman sayuran. Iya. Untuk menambah koleksi tanaman obat dan sayuran, warga di sana memanfaatkan bantuan dari Dinas UKM yang memberikan bantuan berupa pengadaan bibit dan juga pupuk. Tentu saja, dengan bantuan ini diharapkan anggota kelompok toga di sana bisa menggunakan kesempatan ini untuk terus menambah koleksinya. Ya, salah satu koleksi toga yang terdiri dari berbagai tanaman obat yang jarang ditemukan di lahan liar adalah milik kelompok Toga Makmur Jaya. Di lahan milik mereka, berbagai jenis tanaman obat mulai dari ginseng hingga mahkota dewa tersedia di sana. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan. Kalau toga ini udah berapa lama, Ibu Bang? Ya saya baru ya sudah lama, cuma mendalamin ini baru satu bulan ini aja. Untuk kita untuk tanaman obat itu ya? Iya, tanaman obat itu. Apa saja, Bu, yang di Batam jarang? Misalnya ini apa ini, Bu? Ini ginseng, terus ada juga ini daun dewa, terus mahkota dewa, terus binahong. Jadi udah pernah sakit, terus ada obatnya di sini ya? Terus dicoba, ternyata dia enak. Sembuh, ternyata sembuh ya. Terutama ini mahkota dewa. Mahkota dewa itu untuk kelenjar gondok. Kelenjar gondok. Ya, adik saya itu sudah membuktikan selama 3 bulan dia minum. Terus cuma dia tidak boleh mengkonsumsi beralkohol, terus pengawet. Jadi dia minumannya setiap hari selama 3 bulan. Mahkota dewa, terus dia bisa bisa dikeluarkan zatnya itu melalui air seni gitu. Dari Tembesi, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, masih dalam berita yang sama,
Keberhasilan Toga Mekarsari sebagai pemenang dalam lomba tingkat provinsi mengantar kelompok tersebut untuk berlomba di ajang tingkat nasional. Bahkan beberapa hari ke depan, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau hendak menengok langsung bagaimana persiapan kelompok Toga tersebut untuk menghadapi lomba mewakili Provinsi Kepulauan Riau. Sedang menghadapi persiapan menjelang lomba toga tingkat nasional. Saat ini, kelompok Toga Mekarsari ini sedang melakukan persiapan terkait persiapan lomba. Lomba tingkat nasional ini merupakan kesempatan untuk memperkenalkan toga yang dikelola ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai inisiatif untuk mengelola lingkungan rumah guna dipakai untuk tanaman obat keluarga. Sebelum sampai mewakili Kepri, kelompok ini memenangkan lomba di tingkat kecamatan, kota, dan tingkat provinsi. Untuk menghadapi lomba, saat ini sedang disiapkan pertemuan-pertemuan yang terkait penyempurnaan toga yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Bahkan Ketua Kelompok Toga Mekarsari, Trisiana, mengatakan saat ini sedang menggalakkan agar menjaga kekompakan anggota mereka. Alhamdulillah secara berkesinambungan, walaupun kami mendapatkan bantuan itu secara terus-menerus karena kita itu semangatnya bagus sekali ya Nek ya, semangatnya iya. Dari sayuran kita juga alhamdulillah selain bisa dimanfaatkan untuk kita sendiri, kemudian untuk jenis tanaman obatnya alhamdulillah misalnya pemerintah ngasihnya seberapa gitu, kami bisa mengembangkan Mas. Mengembangkan dari itu tidak hanya sekitar kebun bibit sini aja. Setiap anggota keluarga, setiap kakak, kami mempunyai tanaman obat sendiri. Kedepan, kunjungan Gubernur Kepri ke lokasi lahan yang digunakan lomba tingkat nasional ini akan membuat anggota semakin bersemangat. Dari Tembesi, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, menghadapi ujian kompetensi kejuruan jurusan Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 2 Batam melakukan uji kompetensi kejuruan. Ujian ini meliputi proses reservasi secara tiketing cepat secara online dengan menghadirkan juri dari staf penerbangan Garuda Airlines Kamis lalu. Tampak suasana hari pertama ujian kompetensi kejuruan jurusan Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 2 Batam. Dengan mengasah skill di bidang reservasi tiketing, tampak siswa-siswi ini mempraktekkan cara melakukan reservasi tiketing cepat secara online. Dengan mendatangkan juri atau tim penilai dari staf penerbangan Garuda Airlines, para siswa-siswi harus melakukan reservasi sesuai permintaan dari tim penilai. Razali selaku Ketua Panitia Uji Kompetensi Kejuruan Usaha Perjalanan Wisata SMK Negeri 2 Batam mengatakan, kedepannya cara melakukan reservasi tiketing secara cepat dan sesuai permintaan pelanggan akan sangat berguna dalam pelayanan maksimal dari bidang usaha traveling. Pada hari ini tanggal 20 Maret 2014, hari pertama uji kompetensi untuk jurusan Usaha Perjalanan Wisata untuk bidang tiketing domestik dan tiketing internasional. Untuk proses tiketing domestik, formatnya adalah ditemani oleh seorang juri. Setelah itu siswa melakukan proses reservasi tiketing domestik secara online, di mana tiketing domestik ini memproses tiket Citylink, Lion, dan Sriwijaya Airlines. Jadi dari ketiga maskapai penerbangan tadi, itu dipilih salah satu maskapai penerbangan yang memiliki harga sesuai dengan permintaan juri. Setelah itu dilanjutkan untuk proses tiketing internasional. Untuk prosesnya dilakukan secara manual, di mana calon siswa melakukan proses tiketing internasional, menghitung biaya tiketing internasional secara manual dan melihat dari buku, OEG, air tarif, dan sebagainya. Dengan adanya uji kompetensi tersebut, pihak sekolah berharap setiap lulusan dari SMK Negeri 2 Batam akan dapat mudah diterima di perusahaan yang sesuai bidangnya masing-masing.
Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Puluhan warga Bengkong Dalam harus mengalami kejadian yang mencekam. Kebakaran yang terjadi pada Jumat pagi menghanguskan 5 rumah dan diduga api berasal dari konsleting listrik. Kebakaran itu merenggut nyawa satu bocah berusia 3 tahun. Kebakaran yang terjadi di RT 01 RW 09 Bengkong Dalam Jumat pagi menghanguskan 5 rumah warga. Kebakaran diduga dikarenakan konsleting listrik yang berasal dari lantai 2 rumah milik warga. Saat peristiwa kebakaran terjadi, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, api cepat menyambar karena api tertiup sangat kencang. Api kemudian dapat dipadamkan berkat bantuan truk tangki pengangkut air. Sebanyak 5 unit rumah di RT 01 RW 9 Bengkong Dalam luluh lantak di amuk si jago merah. Selain menghanguskan 5 rumah, 8 rumah lainnya juga ikut terdampak dalam kebakaran ini dan mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, satu korban tewas yakni seorang bocah berusia 3 tahun yang pada saat kejadian sedang tertidur pulas. Tewas saat kejadian dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dari Bengkong, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Sebagai bantuan awal bagi korban kebakaran di RT 01 RW 09 Bengkong Dalam, Kecamatan Bengkong, telah didirikan posko bantuan di lapangan dekat lokasi musibah oleh Dinas Sosial Batam yang dibantu aparat kepolisian pada Jumat siang. Tampak terlihat di sejumlah posko korban kebakaran Bengkong Dalam, warga sedang mengungsi di tenda darurat. Sementara itu, di ruas simpang jalan yang tidak jauh dari lokasi kejadian, tampak warga tengah melakukan bakti sosial untuk meringankan beban mereka. Sebanyak 5 unit rumah di RT 01 RW 09 Bengkong Dalam luluh lantak, diamuk si jago merah. Sementara itu, bantuan dari Dinas Sosial berupa sembako dan pakaian, serta masih membutuhkan uluran tangan dari masyarakat dalam meringankan beban para korban kebakaran. Ini sangat penting rasa gotong royong, karena dulu Indonesia merdeka, karena faktor gotong royong ini juga bisa merdeka. Maka dari kepada seluruh warga yang ingin membantu, dari posko siap menerima dan menyalurkan bantuan ibu bapak kepada para korban. Tenda ini biasanya paling lama kami 7 hari, tetapi kadang-kadang para korban itu waktu kejadian jam berapa itu? Jam berapa? Jadi kami situasional, tapi yang jelas paling mudah adalah 7 hari. Terkait dengan kejadian bencana ini, yang paling wajib buat kami adalah terkait kejadian jam berapa? Itulah yang kami langsung laksanakan penanganannya. Alhamdulillah. Jadi sepakat ya, kejadian jam 7 betul? Kita tangani dan selanjutnya. Ini yang melihat ini jam berapa kejadian? Kita masih turun naik. Informasi sementara korban adalah 7.30. Oke. 7.30 nanti coba lu. Pendirian tenda darurat yang didirikan oleh Dinas Sosial ini akan terus berdiri hingga beban para korban dapat diatasi. Dari Bengkong, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, dalam wujud kepeduliannya terhadap korban kebakaran di Bengkong Dalam, Surya Sardi selaku Ketua DPRD Kota Batam mendatangi tenda darurat korban kebakaran. Tampak terlihat Hardi Slamet Hud dan Surya Sardi mendatangi tenda darurat korban kebakaran yang terjadi di Bengkong Dalam. Hal tersebut disambut positif oleh korban kebakaran dan warga sekitar.
Tanpa anggota DPD RI dan Ketua DPRD Kota Batam ini tengah meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan 5 rumah dan 1 korban tewas. Dalam wujud keprihatinannya tersebut, Surya Sardi menyumbangkan bantuan uang tunai untuk meringankan beban para korban kebakaran. Pak Deut sebagai DPD perwakilan dari KPI mengunjungi daerah yang terkena musibah kebakaran ini. Kami minta Pak Lurah, Pak RW ada ya, Pak RW juga, mungkin kami turut sangat berduka cita lah atas kejadian ini. Tentu ini adalah kejadian yang tidak kita harapkan, tapi apapun namanya sudah merupakan suatu musibah buat kita. Paling tidak kami mohon kepada warga kita yang kena musibah kesabaran yang kita bisa menerima musibah ini, dan kami dari rombongan tidak bisa memberi banyak doa yang selalu kami panjatkan, semoga kesabaran itu selalu menyertai kita semuanya, dan kami juga sebagai partisipasi kami dari rombongan antara DPRD Kota Batam dengan DPD membawa ada sedikit ya sumbangsi kami, buat ada 5 juta Pak Lurah ya, 5 juta ya, tolong dikoordinir dengan baik, bisa dengan baik sehingga nanti sumbangan ini bisa bermanfaat kepada masyarakat kita, kepada si korban, meringankan beban mereka. Dari Bengkong, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 40-an pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM Kampung Tembesi Tower mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas UKM Kota Batam. Sosialisasi ini menyangkut koperasi bentukan pelaku UKM yang akan dikukuhkan nantinya. Banyaknya pelaku usaha kecil menengah atau UKM di Tembesi Tower menjadikan para pelaku UKM tersebut hendak mendirikan koperasi UKM. Koperasi ini nantinya selain sebagai wadah bergabungnya para pelaku UKM di sana, juga sebagai wadah berkreasi dengan banyaknya jenis usaha kecil. Untuk bidang usaha UKM, banyak anggota koperasi sejahtera yang mempunyai tanaman obat keluarga memanfaatkan hasil tanaman mereka untuk membuat usaha kecil. Salah satunya adalah dengan membuat usaha kecil jenis keripik. Uniknya, keripik di sana tidak hanya terbuat dari bahan singkong, tetapi ada juga beberapa di antaranya adalah keripik yang terbuat dari daun-daunan seperti daun singkong, bayam, daun sirih, dan juga daun murbei. Sebagai tahap awal, anggota dikenalkan dengan sebuah mesin untuk mengemas produk usaha rumah tangga bertenaga listrik. Hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas UKM dan Koperasi untuk mengadakan penyuluhan mengenai koperasi UKM yang akan kita jalan, yang akan dibuka di sini. Jadi yang ikut ini ibu-ibu ini semua pelaku UKM? Iya. Apa saja Bu di sini? Di sini kita banyak produksi dari yang pertama itu diambil dari tanaman obat keluarga ya, atau toga, dari hasil yang sudah kita tanam itu kita manfaatkan untuk diproduksikan. Kalau contohnya yang udah jadi seperti tadi itu apa itu? Ada keripik daun sirih, terus keripik daun bayam, keripik daun singkong, keripik daun murbei. Daun ubi juga? Keripik daun ubi. Oh gitu. Sebagai sebuah UKM yang berbasiskan bahan dari tanaman toga, saat ini sudah banyak kelompok UKM yang mengelola jenis makanan kecil. Namun karena keterbatasan dana untuk usaha, mereka mengaku tidak bisa memproduksi secara profesional. Dari makanan ringan, snack, kue-kue untuk lebaran yang tadinya sebenarnya yang sudah berjalan itu sekitar 4 atau 3 tahun, sudah lama, tapi produknya itu nggak sampai seperti ke supermarket, swalaya, mau kita ini pula yang mau kita tembus. Nah sementara kayak di sini semua mempunyai bakat. Harapan saya kalau bisa mudah-mudahan koperasi ini bisa dibantu
agar terus berjalan untuk ibu-ibu di seputaran Tembesi Tower. Ibu di sini kemampuannya ada, tapi tidak bisa keluar karena tidak ada produksi untuk keluar, marketingnya juga tidak ada. Itulah yang kita mau. Dari Tembesi, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Nantikan berita-berita selanjutnya hanya di redaksi BCN. Saya Lenzo Purba serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.